Oke, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini adalah sesi ke-9 Kitab Yeremia dengan subtemanya Penghakiman bagi Bangsa Lain. Ini ada satu hikmat yang kita masih harus ambil di malam hari ini. Sebelum kita sampai pada kesimpulan di sesi ke-10 Rabu depan. Ya, seperti biasa kita harus siapkan seluruh keberadaan kita, fokus. Jangan dengerin ini sambil santai-santai ya. Kita belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih sekali lagi. Engkau begitu baik di dalam seluruh hidup kami. Kami selalu diarahkan untuk menjadi anak-anak Bapa di surga. Terima kasih, mohon berkati di sore menjelang malam ini, agar online Bible Study ini benar-benar efektif, menjangkau banyak jiwa, bahkan sampai ke ujung bumi. Mohon urapi mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam ini adalah sesi ke-9 Kitab Yeremia, Penghakiman bagi Bangsa Lain. Yang dimaksud bangsa lain adalah bangsa selain Israel. Ya, oke kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita mulai dengan Yeremia pasalnya yang ke-46. Nah, mulai 46 ini ke belakang, itu isinya adalah tentang hukuman yang ditulis dalam bentuk puisi. Ya, hukuman atau penghakiman. Bapak Ibu kalau mendengar kata penghakiman, itu jangan membayangkan pengadilan, bukan. Penghakiman di sini konteksnya adalah penghukuman, hukuman. Makanya di antara kita kalau ada yang kritis, lalu menyampaikan kritik yang membangun, ada banyak orang yang mengatakan jangan menghakimi gitu. Itu salah, saudara. Itu bukan menghakimi. Justru kita harus kritis supaya bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah, manakah kehendak Tuhan, mana yang bukan. Ya, itu bukan menghakimi. Itu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi menghakimi punya unsur menghukum. Misalnya kalau saya memfitnah seseorang di media sosial, itu termasuk menghakimi, menghukum. Ya, harus dibedakan ya. Oke, Yeremia pasal 46, itu Tuhan berbicara sama Yeremia untuk menyampaikan pesan atau nubuatan tentang Mesir. Ya, jadi kalau kita lihat pasal 46 itu adalah tentang Mesir. Yeremia pasal 46. Ya, jadi ayatnya yang pertama, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa. Ya, tentang bangsa-bangsa, Saudara. Nah, di ayat 2-nya barulah mengenai Mesir. Nah, terhadap tentara Fir'aun Neko, Raja Mesir, yang berkemah di tepi sungai Efrat dekat Karkemis, dan yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar Raja Babel, dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, dan seterusnya. Ini bisa dibaca nanti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pasal 46, ya. Sebentar saya warnain dulu ya. Ya, ini adalah daerah Mesir, Bapak Ibu. Ya, Mesir. Sedangkan ini semenanjung eh, Sinai, ya. Kanaan ada di sini, gitu ya. Nah, Yeremia menubuatkan bahwa akan terjadi terhadap Mesir dikalahkan oleh Babel. Jadi Bapak Ibu bisa baca ayat 1 sampai ayat 28, ya. Itu dikisahkan dengan berbagai gaya bahasa bahwa Mesir akan ditaklukkan oleh Babel, Nebukadnezar. Nah, ternyata dikalahkan oleh Babel dalam perang Karkemis di tahun 605 sebelum Masehi. Faktanya demikian. Jadi nubuatan Yeremia digenapi. Nah, kemudian
Penghakiman atau hukuman ini bagi Mesir itu menghancurkan kesombongan Mesir yang luar biasa. Kenapa? Karena Mesir ingin menguasai atau memenuhi bumi seperti Sungai Nil membanjiri sekitarnya. Begitu kesombongan Mesir ketika itu, ya. Kemudian hukuman bagi Mesir ini berlanjut ketika Nebukadnezar menyerang Mesir tahun 568 sebelum Masehi. Tapi hukuman ini tidak mengakhiri Mesir sampai punah. Mesir masih ada sampai hari ini. Ya, itu catatan Alkitab yang memuat nubuatan tentang Mesir. Nah, ini setiap nubuatan digenapi, Saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Di pasal 47 itu ada 7 ayat, Saudara, mengenai orang Filistin. Nubuatan tentang Filistin. Apa yang akan menimpa Filistin? Ya, itu di pasal 47. Coba kita baca pasal 47 ya. Kita baca coba. Yeremia pasal 47 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin sebelum Fir'aun mengalahkan Gaza, ya. Nah, beginilah firman Tuhan, lihat air yang meluas mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjir. Diibaratkan air yang mengamuk dari utara. Kita tahu Mesir diserang dari eh, Mesir diserang oleh Babel. Babel itu dari utara, ya. Nah, apalagi membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya, manusia akan berteriak dan seluruh penduduk negeri akan meratap. Ini kan dengan gaya bahasa macam-macam ya. Tapi kita intinya mengerti. Mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar derak-derik keretanya, kertak-kertuk rodanya, para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak. Sebab tangan mereka sudah lemas. Jadi kalau membaca puisi, jangan dibayangkan itu literal, benar-benar semua ayah lemas, bukan itu maksudnya. Tapi Mesir lemas, tidak berdaya. Ya. Ayat 4, oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin. Ya, ini Filistin. Maaf, ini Filistin. Dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Orang Filistin itu adalah orang yang datang dari pulau Kaftor, yaitu orang yang dari seberang, seberang menyeberang laut itu di sekitar Yunani sana. Itulah orang Filistin. Jadi orang Filistin itu bukan orang Arab, orang Filistin, Kaftor ya. Nah, eh, hari ini ada istilah Palestina. Palestina itu bukan Filistin, beda ya. Meskipun akhirnya Roma pernah menamakan Yudea atau Yudea itu, daerah Yudea itu sebagai Palestina. Tapi yang dimaksud bukan Filistin, beda ini. Ini beda bangsa. Kalau Palestina yang sekarang itu orang Arab, bangsa Arab ya. Oke, ayat 5. Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam. Hai Asdod, sisa orang enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? Ayat 6. Ah, pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah. Pedang Tuhan di sini ini, eh, Raja Babel dipakai Tuhan sebagai pedang untuk menghajar Mesir. Itu maksudnya. Ayat 7, tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya ke Askelon dan ke tepi pantai laut? Kesanalah ia menyuruhnya. Jadi Filistin dibinasakan, saudara. Ya, kita kembali ke slide-nya dulu ya. Ya, jadi
Tuhan akan menggunakan angkatan bersenjata dari utara, itu maksudnya Babel, sebagai luapan air untuk membinasakan orang Filistin. Bukan membanjiri pakai air, bukan ya. Ini bahasa figuratif, seperti air yang membanjiri gitu, menyerang habis orang Filistin. Nebukadnezar dan tentaranya dipakai sebagai pedang Tuhan dalam hal ini. Untuk menghancurkan kota Askelon dan tepi pantai laut. Itu terjadi benerannya tahun 604 sebelum Masehi. Ya, itu digenapi faktanya. Oke, ini saudara, lihat di petanya ya. Ini Filistin tuh ini ya. Jadi bukan Arab, Filistin ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Pasal 48 itu nubuatan tentang Moab. Moab siapa sih Moab? Moab adalah keturunan Lot yang hidup di sebelah timur Sungai Yordan. Itu dicatat di Kitab Kejadian pasal 19 ayat 37. Mereka melawan Israel ketika dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Dicatat di bilangan 20 pasal 22 sampai pasal 25. Saudara bisa baca kisahnya itu, Biliam itu kan disewa oleh Raja Moab tuh. Jadi, oke. Berikutnya, Tuhan akan menghukum Moab karena kecongkakannya. Sombong Moab ini. Ya, nanti bisa dibaca Yeremia pasal 48 ini lengkapnya. Pasal 20, ayat 29 sampai 30 dan ayat 42 menjelaskan kesombongan daripada Moab ini. Ya. Nah, orang Moab ini punya dewa namanya Dewa Kamos yang ketika dalam penyembahan minta korban manusia. Itu dicatat di 2 Raja-Raja 3 ayat 27 korban manusia itu. Itu Dewa Kamos itu, ya. Moab dalam hal ini dipermalukan sebab dewanya yang namanya Kamos itu tidak dapat menolong dari kehancuran. Nggak bisa. Yeremia pasal 48 ayat 35 dan 46. Ini saudara Moab. Ini daerah Moab nih, ya. Ini ada Sodom, ada Gomora. Ini adalah Laut Mati. Ya, ini Laut Mati ini. Di sini Yehuda, ya. Nah, jadi kita sedang bicara Moab ini, keturunan Lot. Akhirnya Moab dikalahkan, dipermalukan. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Pasal 49 ayat 1 sampai 6 itu tentang Amon, nubuatan tentang Amon. Nah, siapakah Amon? Amon adalah keturunan Lot yang hidup di sebelah timur Sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara ya, coba lihat eh, peta mapnya ini. Ini Sungai Yordan, Saudara. Ini nih. Dari utara kan? Di utara ada danau, ya. Ada danau, Danau Galilea. Airnya mengalir ke laut mati. Ini sebenarnya danau, bukan laut, tapi disebut laut mati, ya. Kalau ini Moab, maka Amon ada di sini, keturunan Lot. Di sebelah timur Sungai Yordan. Ini Sungai Yordan. Jadi sebelah timurnya itu ini, ya. Mereka pernah mengirim utusan, maksudnya Amon ini, pernah mengirim utusan ke Yerusalem tahun 593 sebelum Masehi. Itu dicatat di Yeremia 27 ayat 3. Di Alkitab tidak ditulis tahunnya, tetapi dari catatan sejarah kita tahu terjadinya itu 593 sebelum Masehi. Ya, oke. Sebagai apa? Maka mengapa mereka mengirim utusan ke Yerusalem? Mau berkoalisi melawan Babel. Ya. Dan nubuatan Yeremia menegaskan bahwa koalisi ini tidak akan berhasil karena Amon akan dihancurkan. Demikian, kita lanjutkan. Ya.
Di ayat 7 sampai 22 itu nubuatan tentang Edom, ya. Edom, siapakah Edom? Edom adalah keturunan Esau. Kalau Bapak Ibu masih ingat, di sesi yang lalu kitab Kejadian kita sudah bahas, ya. Dan telah lama menjadi musuh Israel dan Yehuda, Edom, ya. Dicatat di Kejadian pasal 36 ayat 1 sampai 43. Bapak Ibu bisa baca lagi lengkapnya nanti supaya waktunya tidak lama, tidak ini, supaya kita bisa efisien belajar, ya. Oke. Hukuman atas Edom sudah menjadi tema umum yang dinubuatkan para nabi. Jadi tentang Edom ini sudah dinubuatkan banyak nabi. Misalnya Yesaya pasal 34. Misalnya Yesaya pasal 63 ayat 1 sampai 6. Misalnya Yehezkiel pasal 35, Maleaki pasal 1 ayat 2 sampai 5. Banyak sekali, ya. Pada akhirnya memang semua musuh Tuhan akan dimusnahkan. Itu pada akhirnya, ya. Jadi jangan pernah kita berpikir hukuman itu hanya bangsa tertentu saja. Tidak. Semua akan dihakimi, akan dihukum yang bersalah. Nah, ini saudara, peta di sebelah kanan ini, ya. Ini Edom, ini Moab di atasnya, kemudian Filistin ada di sini, ya. Israel di utara, ini Damaskus, Aram atau Syria, ya. Damaskus. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Yeremia pasal 49 ayat 23 sampai 27 itu nubuatan tentang Damsyik. Damsyik itu Damaskus, nah, sama, ya, nubuatan tentang itu. Nah, Damsyik atau Damaskus adalah ibu kota Suria atau Syria. Kota ini jatuh ke tangan Asyur pada tahun 732 sebelum Masehi. Ya. Dua kota lain, yaitu Hamat dan Arpad, itu ibu kota dari kerajaan kecil-kecil di situ, yang bersatu dengan Damsyik atau Damaskus ini. Nah, masing-masing jatuh. Kalau Damaskus tahun 732 sebelum Masehi, kalau Arpad tahun 740 sebelum Masehi, kalau Hamat 738 sebelum Masehi. Habis, saudara. Semuanya habis. Ini areanya Damaskus nih. Aram, ya. Kerajaan Aram. Oke, kita lanjutkan. Ya. Di ayat 28 sampai 33 itu nubuatan tentang suku-suku Arab, ya. Penghakiman atau hukuman Tuhan juga termasuk terhadap Kedar dan Hasor. Hasor itu suku Arab juga, ya. Nebukadnezar menyerang Arabia di tahun 599 sebelum Masehi. Kalau kita lihat di petanya, ini saudara, Kedar itu ini. Moab di sini. Eh, ini adalah Jazirah Peninsula Sinai, ya. Mesir di sebelah sini. Jadi Kedar sekitar situ. Di utaranya Jazirah Arab, Arabia, itu Kedar. Nah, habis, saudara. Terus kita lanjutkan, ya. Ya. Ayat 34 sampai 39 bicara soal nubuatan tentang Elam. Elam itu ada di mana? Elam itu jauh di sebelah timur, saudara. Kalau ini Babel, Babylon, ya. Eh, ini Damaskus di sini. Maka Elam itu jauh di sebelah timur. Ini, ya. Cuma Elam kemudian hari dipulihkan. Itu aja bedanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir, pasal 50 sampai pasal 51 bicara tentang hukuman bagi Babel itu sendiri. Jadi Babel diizinkan Tuhan, dipakai Tuhan sebagai pedang untuk menghukum bangsa-bangsa, termasuk Israel. Tetapi terakhir Babel sendiri dihukum Tuhan karena memang jahat Babel itu. Ya.
Oke. Nubuatan Yeremia yang terakhir adalah kejatuhan atau berakhirnya kerajaan Babel. Akhirnya Babel sendiri dihakimi oleh Tuhan. Babel ini disebut 280 kali di Alkitab. Banyak sekali disebut. Pertama di Kejadian 10 ayat 1, terakhir di Wahyu 18 ayat 21. Babel akan jatuh ke tangan Raja Persia, Kores, pada tahun 539 sebelum Masehi. Dan Kores akan mengizinkan orang Yahudi pulang dan membangun kembali Bait Allah di Yerusalem. Ini sudah kita bahas di sesi-sesi yang lalu. Ini juga membuktikan sekaligus mempermalukan Dewa Bel dan Marduknya Babel. Mereka sebenarnya tidak berkuasa apa-apa, gitu. Ya. Hmm, Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali di Alkitab itu ada kata Yerusalem, ada kata Babel. Nah, ini sebenarnya kota yang mewakili dua hal yang berbeda sama sekali. Jadi beginilah Babel akan tenggelam. Dari cerita tadi itu, Babel akhirnya juga dihukum Tuhan, habis, ya. Begitulah Babel akan tenggelam dan tidak akan timbul-timbul lagi. Ya. Oleh karena malapetaka yang kudatangkan atasnya, sampai disinilah perkataan-perkataan Yeremia. Itu Yeremia pasal 51 ayat 64. Itu terakhir Yeremia menulis di situ. Padahal masih ada pasal 52. Nah, pasal 52 kemungkinan ditambahkan penulis berikutnya atau itu memang merupakan penutup bahwa Babel hancur, Yerusalem hancur. Ya, demikianlah Yerusalem dan Babel selalu menjadi lambang pertentangan antara pihak Tuhan dan pihak si jahat sampai akhir zaman. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di Kitab Wahyu, kan Babel bukan menunjuk pada Babel yang lama ini. Babel menunjuk simbol kejahatan, si iblis dan orang-orang jahatnya. Nah, makanya eh, Babel dikontraskan dengan Yerusalem. Kalau di Kitab Wahyu, Yerusalem baru. Sedangkan Babel mewakili kejahatan. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Jadi selalu akhirnya pasti ada hukuman bagi musuh-musuh Allah, Tuhan Allah. Ya, pasti. Tidak mungkin dibiarkan. Jadi kalau sementara musuh-musuh ini kelihatannya aman-aman saja, belum waktunya. Kita mesti melihat sejarah Perjanjian Lama. Akhirnya Israel dibuang, yang di utara hilang, dibuang ke Asyur, yang di selatan Yehuda dibuang ke Babel, habis semua. Seperti cerita yang berakhir tragis gitu. Nah, seolah-olah musuhnya menang semua. Tetapi akhirnya datang hukuman dari Tuhan. Semua dihukum Tuhan. Nah, ini sebenarnya menggambarkan bagaimana akhirnya Tuhan Allah nanti menjatuhkan hukuman bagi langit dan bumi ini. Penghakiman terakhir di akhir zaman. Nah, ini menggambarkan. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi kengerian serangan Babel ini eh, itu sangat mengerikan. Israel yang merasa umat Tuhan, Yehuda, dihancurkan dan semua dibuang ke Babel. Bait Allah pun dihancurkan, kota Yerusalem hancur, seperti dihakimi terakhir gitu, Saudara. Ya. Nah, kengerian serangan Babel ini melambangkan penghakiman terakhir nanti, ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yang disebut dengan parousia, yang akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Kita baca ya, 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebentar ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Saya bacakan ya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya.
sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya pada waktu ia mati. Apakah itu baik di mata Tuhan atau jahat di mata Tuhan? Dilihat dari mana? Perbuatannya. Jadi saudara ingat baik-baik ya. Kalau ada ajaran yang menekankan bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik, itu pasti salah, saudara. Itu salah mengerti. Itu sebenarnya begini loh. Nggak teliti waktu baca. Keselamatan bukan karena melakukan Taurat. Itu sebenarnya yang benar. Ya, bagi siapa? Bagi orang perjanjian baru. Kita tidak usah melakukan Taurat karena bukan itu keselamatan. Ya. Tapi untuk orang Israel perjanjian lama, karena melakukan Taurat. Di zamannya Musa, karena taat Taurat bisa selamat. Ya tentu saja akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu penggenapannya keselamatan. Ya. Jadi ingat baik-baik ayat ini. Semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Jangan ngeles lagi berkata begini, oh itu cuma orang tidak percaya. Orang tidak percaya nggak usah dihakimi, sudah pasti binasa. Ini semua orang, biar adil. Ya, gitu maksudnya ya. 2 Korintus 5 ayat 10 itu. Coba kita baca 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Maksudnya adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak diketahui kapannya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Hari itu langit dan bumi hancur oleh nyala api. Hangus, saudara. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Habis sama sekali, saudara. Pada waktu itu. Ayat 11-nya yang penting. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, yaitu hancur oleh api, langit, dan bumi, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup supaya menghadap Tuhan dan Tuhan berkenan sehingga tidak perlu mengalami penghukuman yang terakhir itu di lautan api. Ya, itu maksudnya. Ini ilustrasinya cukup baik, tapi bukan secara literal ya. Semua mau hadap satu-satu enggak begitu. Intinya semua orang akan menuai apa yang ditaburnya selama hidupnya. Oke, kita lanjutkan ya. Intinya adalah begini, Bapak Ibu. Kita hidup itu punya pilihan, mau baik atau jahat, mau taat kepada Tuhan atau ikut yang lain, mau ke kanan atau ke kiri. Itulah bukti kita punya kehendak bebas. Bukan ditakdirkan, bukan ditulis nasibnya jauh sebelum dunia dijadikan, bukan ditentukan, tapi kita diajar Tuhan supaya bertobat. Pilihan di tangan kita, hidup ini pilihan. Mau belajar Alkitab atau tidak, pilihan bukan? Tidak ada yang memaksa. Sama mau percaya Tuhan juga pilihan, tidak ada yang memaksa. Tetapi nanti ujungnya penghakiman. Itu saja, ya. Hmm, Rabu depan sesi terakhir kitab Yeremia, kesimpulan, ya. Jadi kita itu belajar setiap kitab di Perjanjian Lama itu sangat menarik. Kenapa? Karena kita bisa tarik hikmatnya sampai zaman sekarang. Kitab Yeremia menggambarkan bagaimana seorang nabi yang diutus Tuhan untuk memperingatkan umatnya supaya bertobat, supaya jangan apa namanya, jangan terus-menerus melawan Tuhan, sebab segala sesuatu ada ujungnya. Semua pasti dihakimi Tuhan. Sama seperti kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, kok kalah Israel? Kok orang jahatnya malah sukses? Belum selesai ceritanya.
Hari ini juga sama, saudara. Kok apa namanya? Kok kita ini susah ya hidupnya ya? Kok orang fasik, orang jahat malah kaya, sukses, terkenal? Belum selesai ceritanya. Pada ujungnya nanti akan ada tahta pengadilan Kristus. Setiap orang akan menanggung hukuman atau menanggung ganjaran. Jadi kita tidak perlu iri hati dengan orang yang jahat tapi sukses dan sebagainya. Nggak perlu. Karena jalur hidup kita ini pilihan. Aku mau ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Kan gitu ya. Hmm, apalagi ya sebentar. Oke, saya rasa itu. Jadi Alkitab kita itu sangat konsisten mengajar. Kalau kamu tidak bertobat, kamu nanti binasa. Meskipun Tuhan sudah pilih, kamu adalah umat pilihanku. Tapi nggak nurut, binasa. Nah, yang aneh lagi manusianya. Dijadikan umat pilihan, malah menyembah yang lain. Malah menentang Tuhan. Malah mengeraskan hati, tegar tengkuk, tidak nurut. Padahal sudah diberitahukan lebih dahulu. Tuhan tidak diam-diam loh. Kalau kamu begini, nanti begini. Kalau kamu taat, nanti kamu selamat. Kalau kamu melawan, kamu binasa. Diberitahukan loh padahal. Ya, mari kita tidak mengulang kesalahan yang sama seperti masa lalu. Banyak orang buat salah. Bahkan kita tidak perlu jauh-jauh lah. Kita lihat diri kita sendiri. Kita pernah buat salah kan? Nah, kalau malam ini kita masih punya kesempatan, jangan buat salah lagi, saudara. Mulai sekarang. Amin. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab saja ya. Sebentar saya buka dulu. Ya, silahkan raise hand kalau mau. Oke, Pak Terry, silakan Pak Terry. Ya, Ya, ya. Ini ada dua pertanyaan sih. boleh, silakan. Pertanyaan ini kayak kalau di nubuatan-nubuatan Yeremia gini kan. Ini mungkin ya hampir sama juga dengan nubuatan itu Daniel gitu kan kepada bangsa-bangsa. Ya, Nah, apakah ada kecenderungan nubuatan ini yang sudah terjadi, kan udah terjadi pada sebelum Masehi gitu. Apakah ada kecenderungan nubuatan ini dipakai lagi di masa yang akan datang? oke, baik. Ini Nah, pertanyaannya bagus. Itu yang pertanyaan pertama ya. ya. Nah, terus Saya terus jawab yang dulu ya. tadi, Saya jawab oke, dulu. boleh. Jadi, mungkinkah ini dipakai lagi? Tidak. Karena ini nubuatan ini spesifik. Spesifik untuk menghukum Yerusalem hari itu, Yehuda, dan juga Israel di utara, dan bangsa-bangsa sekelilingnya. Jadi nubuatan ini setelah digenapi tentu saja tidak berulang lagi. Tetapi ingat, sejarah berjalan terus. Nah, apa yang diperbuatnya ini akan dituai lagi nanti. Tapi bukan nubuatan ini. Gitu. Tapi tidak semua nubuatan begitu. Ada nubuatan yang belum terjadi. Nubuatannya Nabi Yeremia bahwa aku akan mengadakan perjanjian yang baru itu. Bahwa aku akan menaruh hukumku, Tauratku di akal budi manusia. Tidak seperti perjanjian yang dibuat lebih dulu, yang Taurat di Sinai itu. Tapi naruh di hati manusia. Nah, itu sedang terjadi sekarang ini. Bahwa Tuhan sedang menaruh hukumnya, pikiran perasaannya di hati dan akal budi kita. Itu sesi terakhir daripada akhir zaman ini. Kalau kita nggak mau ikut, ya kita binasa. Begitu, Pak Terry. Ya, ya. Soalnya memang sering ada kecenderungan orang mengutip ayat ini. Nah, ini loh yang terjadi apalagi waktu COVID kemarin kan. Wah, dibilang dia akan menghukum dengan penyakit sampar, batuk itu gimana kan? Ada ayat-ayat itu seolah-olah, ih, iya ya, ini seolah-olah diarahkan kepada kita gitu. Itu Jadi namanya, itu pakai ilmu tertentu dia. Nama ilmunya cocokologi. cocok banget. Ya, Orang kalau nggak belajar Alkitab itu begitu. ya, Cocokologi. ya orang akan kecenderungan, oh iya ya melihat kayak kok sama gitu kan. Ya, Nah, kalau terus mau yang dicari pertanyaan sama ya kedua, ada yang sama, mirip-mirip.
padahal bukan nggak berhubungan. Ya. Terus yang ini yang tadi tentang 2 Korintus 5 gitu kan. Saya Ya, mendapatkan, saya ingat di Wahyu 20 ayat 12 yang berkata, dan aku melihat mereka yang mati, kecil dan besar, yang berdiri di hadapan Tuhan, dan dibukalah gulungan kitab, juga dibuka gulungan kitab yang lain yang adalah kitab kehidupan. Dan mereka yang mati dihakimi dari apa yang tertulis dalam gulungan kitab itu, sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, pertanyaan saya, kenapa ada, kalau memang seperti 2 Korintus 5 ini, nah di Wahyu itu ada spesifik gitu loh, ada apa, kitab kehidupan yang dimunculkan di antara kitab-kitab itu Pak ya, Winyo. Gimana ya. tanggapan? Oke, baik. Nah, seringkali ketika seseorang baca kitab Wahyu itu bisa meleset atau kemana-mana pikirannya. Hmm, Karena apa? Karena kitab Wahyu itu ditulis dengan banyak simbol, lambang. hmm, Dan itu simbol itu ada berlaku di zaman itu 2000 tahun yang lalu kan. hmm, Seringkali orang zaman sekarang nanti ngepas-ngepasin COVID lagi, capek deh. Itu lambang hmm, itu bukan COVID ya. Nah, soal yang ini hmm, pertanyaan Pak Terry tadi ya, itu hmm, eh, Alkitab itu berusaha menjelaskan suatu peristiwa. Pakai banyak kalimat, pakai gaya bahasa, pakai ilustrasi yang berbeda-beda. hmm. Intinya sama, bahwa setiap orang yang mati harus Akan dihakimi. mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama ia hidup. Hmm, Dan itu sangat jelas digambarkan atau dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Ada seorang kaya, ada Lazarus. Ketika mati, Lazarus langsung ke pangkuan Abraham. ya, Sedangkan orang kaya ini langsung ke alam maut. Tidak ada itu yang namanya pengadilan, lalu eh, hadir di pengadilan, lalu diliatin film dulu jahat dan sebagainya, lalu dinilai lulus apa tidak. Nggak ada itu. hmm, Nah, artinya apa? Kalimat-kalimat ini hmm, menghadap tahta pengadilan Kristus artinya ya mempertanggungjawabkan. Bahkan nggak perlu menghadap satu-satu. Oh, ketika mati langsung tahu kok. Memangnya perlu dihitung. Kan Tuhan langsung tahu yang ini binasa, yang ini enggak. Kan gitu. hmm, Jadi kalimatnya boleh macam-macam. Tapi intinya itu. hmm. Nah, Cuman, cara baca Alkitab gitu. Kalau ada simbol-simbol berlainan, terus ah, ada yang menjelaskan secara jelas, nggak pakai simbol, pakai yang jelas itu. Simbol ini pasti sama dengan yang jelas. hmm. Itu prinsip baca Alkitab yang benar. Cuma saya merasa ya ada kebingungan aja, khususnya kan di kalau kita baca Wahyu gitu, ketika muncul penghakiman ini, kalau coba ya di misalnya di Wahyu 17 ayat 8 gitu, ditulis orang-orang yang berdiam di muka bumi yang nama-namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak permulaan dunia. Mereka Ya, akan heran. Nah, jadi seolah-olah memang udah ditentukan gitu loh, udah ditulis. Nah, sedangkan di Wahyu 20 ini juga ditulis, dan jika seseorang tidak didapati tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam api. ya. Jadi gini, Nah, ini kitab ini jangan dipikir kitab ini terbuat dari kertas gitu. Nah, ini kitab di bumi hmm, gitu, bukan. Dan jangan berpikir di surga ada kitab juga berupa buku gitu. Nanti kertasnya nah, diproduksi di mana di surga? Nah, makanya ini figuratif. Artinya gini loh, yang namanya hmm, ada di situ itu yang selamat. Kalau hmm, namanya nggak tertulis di situ nggak selamat artinya gitu loh. Cuma gitu aja. hmm, Itu kitab kehidupan. Kalau ada di situ ya orangnya hidup, selamat, kekal. Kalau tidak tertulis ya tidak hidup gitu. ya, Gimana? jadi ini cuma figuratif gitu ya. Ya, figuratif betul. Bukan kitab beneran gitu bukan. Ya. Sama dengan pohon pengetahuan yang baik dan buruk dan pohon kehidupan kan? Hmm, Nah, pohon kehidupan itu juga figuratif sama. Di kitab Wahyu disebutkan lagi pohon kehidupan. Nah, itu figuratif. Gitu. ya, Pakai puisi-puisi, pakai lambang itu juga boleh diartikan literal. hmm, Kita harus nangkep intinya apa gitu. ya, ya, Ya. ya. Kenapa? Saya cuma kayak, Karena kita tidak boleh mempunyai pengertian yang bertentangan dengan ayat lain. Nggak boleh dong. Salah. Kita salah berarti menerjemahkannya, mengartikannya. Kan seluruh Alkitab bagaimana kalau,
Kalau Bagaimana? kalau ayat itu justru malah melengkapi. Betul. Justru yang benar melengkapi, Nah, bukan bagaimana? saling bertentangan. Ya, Jadi saya ini agak bingung di sini kalau khususnya memang wahyu ini kan sebuah tafsiran yang bukan sesuatu yang istilahnya yang letter locks apa yang terjadi langsung betul. Bukan ibaratnya harafiah. bukan harafiah tapi ketika kita membacanya itu seolah-olah ya ini ada kitab kehidupan yang bisa dihapus dan bisa itu kita bisa dihapus di dalamnya Oke, itu dan figuratif. Jadi, figuratif ya. ya. Jadi ketika kita hidup, oke, aku bertobat Tuhan, namanya ada kan seolah-olah. Hmm, Tapi murtad lagi dihapus. iya iya Kan Tuhan punya kekuasaan ada di tangan Tuhan tuh. Hmm. iya iya oke oke Mm-mm. makasih Pak Oke, Tuhan berkati. berkati Pak. Berikutnya, siapa berikutnya? Oh, Bu Esther Linda, silakan. Malam, Pak. Malam. Ya, Pak, ini baru pindahan berantakan, jadi saya nggak pakai video ya, Pak. Ini juga Ya, baru nggak banget. apa-apa. Silakan, langsung pertanyaannya. Iya, Pak, saya cuma mau mengingatkan aja, Pak. Dan juga memang di sini, Pak, kalau sering saya baca ya, kadang-kadang orang-orang itu terbalik. Dia, seperti yang Bapak bilang, dia nggak pernah takut sama Tuhan. Yang dia tahu adalah eh, Yesus datang udah selesai gitu loh. Dosa kita udah diampunin, mau berbuat kesalahan apapun, kita tuh bakalan diampunin. Padahal waktu saya baca di mana saya lupa ya, orang Israel sendiri aja menyerah, tidak mau dekat sama Tuhan karena takut dia menyuruh Musa untuk menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan gitu loh Pak. Ya, Nah, jadi kalau di sini Pak, yang Bapak bilang jarang sekali kalau saya bilang tadi Bapak ngomong itu bilang keselamatan itu pilihan, itu jarang sekali Pak. Di dalam diri mereka itu tidak ada rasa takut sama Tuhan, sedangkan Tuhan berkata, biar kamu tahu bahwa aku ini adalah Tuhan. Tuhan yang mematikan, Tuhan juga yang menghidupkan. Kamu harus ada rasa takut. Nah, saya bingung, Pak. hmm, Seperti saya juga ya belajar gitu kan. Bapak juga kan selalu bilang, rasa takut sama Tuhan itu sebenarnya bukannya takut kita menjauh, takut kita menyakiti hati dia kan. Nah, ya, bingungnya Pak, saya ya Pak ya. Uh, kan orang Kristen itu kan kayak saya sendiri Pak, masih belajar dari teman-teman saya sendiri, mereka itu lebih takut susah, lebih takut nggak punya harta gitu loh Pak. Dibandingin lebih takut nggak dikenal sama Tuhan, enggak. Bahkan sampai-sampai saya menganggap dari sekian yang saya tahu ini, mereka menganggap kemurahan Tuhan itu nggak ada. Jadi rasa takut sama Tuhan tuh nggak ada. oke, mengerti, mengerti. Saya Nah, cuma mau bacakan satu ayat saja, Bu, untuk menjelaskan itu. Kisah Rasul 3 ayat 19. Saya bacakan ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Artinya apa? Kalau orang tidak bertobat, dosanya tidak dihapuskan. Sederhana aja kalimatnya. Jadi kalau orang ngotot, enggak nanti diampuni. Loh kamu nggak bertobat kok diampuni? Iya pokoknya diampuni. Oh, kau pakai pikiran sendiri. Emangnya kau siapa? Makanya baca Alkitab. Nah, Gitu. ini Pak yang saya mau tanya. Dari awal cara pengajarannya kan sudah salah. Mereka yang sudah Kristen berpuluh-puluh tahun itu, dia punya pemikiran itu bahwa hidup mengikut Tuhan Yesus itu adalah berkatnya banyak. Dan yang seperti Bapak bilang, berkat yang kamu bilang kamu injak itu bukan untuk kamu, untuk bangsa Israel. Tapi mereka berpikirnya begitu, Pak. Saya Ya. nggak bisa nyalain dari orang Kristen juga. Dari teman-teman saya yang usianya sampai 60 pun, 50 pun, mereka menganggap tetap selamat gitu loh Pak. Hidup mereka Ya. gitu loh. Ya orang boleh merasa saja, tapi yang menentukan selamat tidak kan bukan mereka. Yang menentukan selamat kan Tuhan Yesus. Berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab. Ya. Kalau orang cuma merasa selamat ya, itu yang saya sebut berhalusinasi itu. Oh, Nah, tulisannya jelas kok di Alkitab. Alkitab ngajar jelas. saya Itu ya, bersyukur Bu Pak. Linda ya. Saya bersyukur Oke, Pak dengan pengajaran ini jadi kita orang lebih takut lagi sama Tuhan dan kita akan mengingat lagi oh iya ya rasa takut sama Tuhan itu ada. Saya bersyukur Pak dengan pengajaran ini. puji Semoga Tuhan. Bapak selalu ya Pak ya panjang umur. Amin, puji Tuhan. Hah, terima kasih. Berikutnya Pak Payaman, silakan Pak.
Halo Pak, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ah, ini mirip-mirip dengan penanya yang barusan, Ibu Serlina. Jadi memang kalau misalnya kita lihat Pak ya, dalam pergaulan kita sehari-hari, jarang orang membicarakan penghakiman Pak. Tapi dalam hal ini, kalau misalnya kita sedikit angkat, nggak usah dipikirin lah kan Tuhan sudah begini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sebetulnya dalam pergaulan kita, komunikasi kita sehari-hari, seperti penghakiman ini ya seperti bisa-bisa saja gitu. Malah kalau kita angkat sedikit, alah nggak usah lagi dipikirin itu Tuhan Yesus sudah mati, semua kita sudah begini. Jadi pertanyaan saya, mengapa sebetulnya manusia ini boleh saya katakan uh, mayoritas atau jauh lebih besar yang menganggap biasa-biasa menghadapi penghakiman ini. Makasih Pak. Ya, baik. Ya, itu Pak, kita lihat faktanya Israel saja yang dipilih Tuhan itu sudah melihat laut terbelah, sudah melihat tiang awan, tiang api, sudah melihat Sungai Yordan terputus, sudah lihat yang mati bangkit. Mereka aja masih bandel loh, Pak. Jadi kalau hari ini banyak orang bandel gitu ya, ya susah juga yang ngomongnya. Kadang-kadang saya nggak ngerti juga apa sih, kenapa sih disuruh selamat kok nggak mau. Itu saya juga bingung tuh. Nah, makanya kalau ketemu orang yang begitu ya Pak, Bapak sampaikan saja, tapi Alkitab nggak ngomong begitu. Kembalikan ke Alkitab. Misalnya Kisah Rasul 3 ayat 19 misalnya. Kan gitu kan? Nah, Iya Pak. kalau orang nggak bertobat nggak selamat loh. Siapa bilang selamat? Enak bener. Kalau gitu semua orang buat dosa aja, foya-foya nanti masuk surga. Enak bener. Mana ada begitu? Di Alkitab nggak ada begitu. Gitu Pak Payaman. Ya, satu lagi Pak ya. Ya, silakan. Di Wahyu ada istilah penghukuman dan penghakiman. Ya. Kira-kira bedanya apa Pak dalam konteks yang di Wahyu itu? Ya, di konteks yang kita sedang bicarakan ini yang dimaksud penghakiman itu penghukuman, Pak. Oh, Sedangkan jadi identik. banyak orang mengartikan penghakiman itu pengadilan gitu kan, baru diadili. Bukan. Penghakiman Oh, itu betul Pak. penghukuman. Makanya hari parusia kedatangan Tuhan Yesus itu disebut Judgment Day. Judgment Day itu hari penghukuman, Pak. Gitu. Oh ya. Bukan hari pengadilan, nanti berdiri di pengadilan pusat, nanti semua dipanggilin. Bukan, hari penghukuman. Langit dan bumi hancur oleh api. Begitu ya, Pak. Memang ya selama ini kadang-kadang memberikan pengadilan seperti dulu wartawan begitu. Ya, Baru makanya Pak, kalau ada teman kita yang kalau kita kritis lalu mereka bilang jangan menghakimi gitu. Nah, itu mereka nggak ngerti itu. Justru kita kritis itu bukan menghakimi. Kalau menghakimi itu ada rasa ingin menghukum sesama, menyerang dan sebagainya. Nah, itu menghakimi itu. Kalau menyampaikan sesuatu, enggak, ini salah, ini yang benar, itu bukan menghakimi. Itu justru harus bisa membedakan mana benar, mana salah. Begitu, Pak. Pak Yaman. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Konstanara, silakan. Shalom Pak Wigno. Shalom. Maaf Pak, tidak bisa buka video, entah Nggak apa-apa, kenapa laptop. silakan. Langsung. Malam hari ini saya dapat satu poin penting lagi Pak, Ya, bagi kehidupan kita ini. ya, Dari pertanyaan tadi, saya memahami, saya dulu juga memahaminya seperti itu, hmm, karena belum terlalu memahami firman Tuhan, atau jarang orang berbicara seperti Pak Wigno begitu secara Alkitabiah, secara apa adanya begitu yang ditulis Alkitab. ya, Sehingga sebenarnya memahami anugerah dan kasih karunia itu belum lengkap. Sehingga orang mengatakan kalau anugerah kasih karunia Tuhan itu sudah otomatis orang selamat dan tanpa berbuat apa-apa begitu. ya, Sampai saya menyelidiki Pak, Efesus 2 ayat 8 sampai 10-nya, karena Pak Wigno sudah sering kutip, menyelidiki kepada siapa Rasul Paulus berbicara. Ternyata ya, kepada orang Yahudi yang pegang teguh hukum Taurat itu kan, ya, sehingga betul, Paulus betul. katakan bukan karena melakukan hukum Tauratnya,
Ya, Dan saya paralel dengan pendalaman Alkitab Pak Wigno tentang anggur lama dan anggur baru. banyak hal anggur baru itu Ya, juga menemukan hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kekristenan kita, Pak. ya, Nah, pada malam hari ini kan berbicara tentang penghakiman. Saya dapat poinnya sebenarnya itu. Bahkan kenapa bangsa-bangsa lain itu dihukum Tuhan? Karena mereka ada kesalahan yang melakukan dari masa lalunya kan begitu, Pak. ya benar. Sehingga dihukum oleh Tuhan. Ya, Nah, saya menangkap kesimpulan malam hari ini, Pak, ada di 2 Petrus 3 ayat 11-nya, Pak. ya, Bahwa supaya kita tidak ikut di dalam penghukuman, kita harus hidup dalam kesucian, dalam ya, kesalehannya. betul. Sehingga kita tidak menentang Tuhan dalam segala aspek hidupnya kita. Ya, Jadi sebenarnya bukan lagi mempertanyakan bagaimana mekanisme penghukumannya atau apanya. Saya sering tanyakan begitu, Pak, mekanisme penghukumannya bagaimana. ya, Yang tadi ditanya pertama di kitab Wahyu begini, di kitab Korintus begini. Sebenarnya kalau kita mau meneliti, sebenarnya bukan lagi untuk itunya kita bertanya, tapi bagaimana hidup kita di 2 Petrus ayat 11-nya itu yang kita harus jalani, Pak. benar. Benar Menurut sekali. saya. Jadi Ya, kalau dikatakan bahwa hari Tuhan akan tiba seperti pencuri ayat 10-nya, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dan dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atas bumi akan hilang lenyap. ya, Ayat 11-nya itu yang membuat saya getar. ya, Jadi kalau hal itu dari cerita yang tadi segala bangsa dihukum oleh Tuhan ya, dan sampai kepada kita hari ini menginformasikan bahwa langit dan bumi akan dilenyapkan, disitulah hidupnya kita yang harus diterapkan firman Tuhan yang ya, betapa suci dan kita harus hidup, Pak. betul, betul. Jadi saya dapat intisari atau kebenaran malam hari ini bahwa menghadapi dunia, menghadapi segala sesuatu, intinya itu, Pak, Ya, kesucian dan kesalehan. baik. Oke, terima kasih nih masukannya. Terima kasih, Pak. Ya, Saya mau menggarisbawahi yang Efesus 2 ayat 8 sampai 10 tadi ya. Saya ulang sedikit ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Betul. Karena Tuhan Yesus mati memberikan anugerahnya pada kita. Betul. ya, betul, Pak. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya jelas. Masa kita mau memegahkan diri, aku selamat gara-gara aku orang baik. Enggak bisa. Kamu siapa? Tetapi ayat 10-nya perhatikan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, betul. Pekerjaan baik itu perbuatan baik. Ya, Perbuatan yang bagaimana? Yang menyukakan hati Bapa. betul. Itu yang menyelamatkan supaya kita hidup di dalamnya. Jadi keselamatan itu anugerah Tuhan, tapi kita harus meresponi. Tapi nggak Ya, boleh betul. bermegah diri, aku meresponi. Nggak boleh. Itu sebagai bukti bahwa aku mau menerima Tuhan, mau taat, mau menundukkan diri sebagai anak Bapa di surga, hamba Tuhan. Kan gitu. Ya, Tetap aja betul, ujungnya Pak. harus melakukan pekerjaan baik. Baik menurut Tuhan tentunya. Ya, Jangan aku punya iman yang penting udah selamat, udah percaya. Wah itu berhalusinasi orang itu. Mau pakai ayat apapun ada ceritanya. Harus melakukan sesuatu kita. ya, betul, Pak. Gitu ya. Oke. Terima Ya, kasih. makanya Pak Wigno saya sampai kejarkan seolah-olah 8 dan 10 itu kontradiksi, Kak, Pak. Bukan Hmm. perbuatan baik di ayat 8, tapi di ayat 10-nya perbuatan baik. Ya, Makanya saya cari latar belakang ininya ditulis untuk siapa. Ternyata di di kisah para rasul untuk orang Yahudi di Efesus. ya. Jadi orang Yahudi zaman itu dia bangga karena melakukan Taurat bisa selamat Ya, tanpa beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, itu salahnya di situ. Makanya ditulis ayat ini gitu. ya, betul, Pak Wigno. Ya. Hmm. Ya, Oke. terima kasih Pak Wigno. Nah, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, baik. Selanjutnya Ibu Shine, silakan Bu. Shalom. Terima Shalom. kasih Pak. Ya, Kami kembali ya
Perjanjian Lama itu merupakan suatu pelajaran untuk kita, dan saya sangat interested sekali dengan pengajaran Bapak Tanto ini, karena Tuhan. dimulai dari Perjanjian Lama, mulai buku Genesis nanti sampai Kitab Wahyu, Iya, ya. Dan saya akan memberikan sedikit tambahan ya, bahwa Perjanjian Lama itu tidak bisa berdampingan dengan Perjanjian Baru. Sebab Perjanjian Lama itu bukan berdasarkan iman. Ini ada di ayat 3. Itu sebabnya Pak Tanto mengajarkan kepada kita bahwa Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34 itulah yang menyatakan kepada kita bahwa di Perjanjian Lama itu kita sudah kehilangan kemuliaan Allah dan menjadi manusia natural, bukan spiritual. Spiritualnya itu yang Bapak bawakan minggu lalu di bejana tanah liat. ya, Bejana tanah liat yang sudah tidak ada Roh Kudusnya, rusak, hancur karena dosa. Lalu harus dijadikan baru lagi ya, oleh Allah itu sendiri, bukan kita. Nah, itulah perjanjian baru. ya, Baru kita kenal. Ada yang ditulis sekarang hukum Allah itu di dalam hati kita. ya, Baru kita mengenal Yohanes 3 itu. ya, Kamu harus dilahirkan kembali, kalau tidak, kamu tidak bisa melihat Allah. benar, Nah, ini kuncinya di sini. Manusia baru itu, bejana baru itu, yang ya, baru Yesus bisa menghembuskan lagi tuh Roh Kudusnya ke ya, dalam itu. ya, Nah, benar, itu ya, di perjanjian baru kita kenal ada manusia spiritual. ya, Yang perjanjian lama, outer man. ya, Yang di perjanjian baru, inner man. ya, Nah, ya, itu juga tadi benar, yang Bapak pertama itu tuh, yang mempertanyakan kepada Bapak Tanto, kenapa kita dulu juga, saya juga dulu begitu, Pak. Menggabung-gabungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Pantas aja kita bingung. Dan kita takut. Aduh, kalau saya tidak melakukan perpuluhan, aduh, nanti Tuhan bilang saya mencuri kemuliaan Allah. Padahal itu sudah disudahi. ya, Wah, Jeremia nih. Makanya buku Jeremia itu berkelanjutan di buku kita Ratapan. ya, Sebab kita Ratapan itulah kita meratap terus kepada Allah. Akhirnya Yesus sendiri yang katakan di Lukas 24 itu, ayat 44 sampai 45. Semua tentang aku harus digenapi. Di mana? Satu, kitab Taurat Musa. Jelas-jelas dikatakan kitab Taurat Musa. ya, Lalu dua, kitab para nabi. ya, Sampai buku Melakai. Lalu ketiga di buku Mazmur. Jadi ini semua sudah digenapi oleh Kristus. Sekarang kita harus melihat Kristusnya lah. ya, Sumber iman kita. ya, Kalau kita tidak beriman di dalam darah anak domba Allah, berarti kita masih berada di bawah kutuk Taurat, dosa. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak, terakhir. ya, Tolong Bapak jelaskan lagi, apa artinya sudah selesai, sudah digenapi, sudah dibatalkan. Terima kasih, maksudnya Pak. yang di kayu salib ya, Bu? Ya, ya. Oke, baik. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, pas sebelum mati Tuhan berkata, sudah selesai. Itu dalam teks asli Alkitab dipakai kata tetelestai. Tetelestai itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani-nya nislam. Nislam itu dari akar kata shalom. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus mati di kayu salib itu memperdamaikan antara manusia yang terpisah dengan Allah, sekarang diperdamaikan melalui Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus dikatakan satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia itu Tuhan Yesus. Nah, itu artinya sudah selesai. Sudah selesai itu yang pertama, sudah lunas. Jadi Amin. menebus manusia yang berdosa ini lunas ya, sekarang menjadi milik Tuhan. Sudah selesai itu sudah lengkap yang dikerjakan Tuhan Yesus, sudah selesai, sudah lengkap yang diutus Bapa di surga itu. Dan sudah damai. Nah, perdamaian sudah diadakan oleh Tuhan Yesus. Masalahnya sekarang tinggal manusianya. Apakah manusianya mau diperdamaikan atau tidak?
Amin. Nah, itulah sebabnya Kisah Rasul 3 ayat 19 tadi dengan kalimat sederhana, jika engkau oleh sebab itu bertobatlah supaya dosamu diampuni. Supaya engkau diperdamaikan dengan Bapa. Gitu. Banyak manusia tidak mau didamaikan, padahal enak didamaikan dengan Bapa. Amin. Tuh, amin. Nah, Terima ini kasih ya, Bu. perkataan juga, Pak. Perkataan sudah dibatalkan perjanjian lama itu. Ada orang yang marah jadi sama saya. Iya, Dia biasanya nggak pernah hukum Taurat itu dibatalkan. Jadi berarti dia itu nggak baca Alkitab, Bu. Berarti dia nggak baca Alkitab. Kan saya dimarahin juga seluruh dunia. Berarti orang itu nggak baca Alkitab. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. haleluya. Kita bukan berarti tidak ada persembahan, justru persembahan sekarang harus sukarela, harus segenap hidup kita Betul. melakukan kebenaran kan gitu. Amin. Ya, oke. Semangat, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Baik, berikutnya siapa yang belum ya? Ibu Meme. Ibu Meme belum, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Suara saya jelas ya Pak ya? Agak kurang keras sedikit. Oh ya, soalnya di sini mau Dideketin itu hujan. mic-nya. Mic-nya dipegang dikit. Shalom Pak Ya, Witno, selamat ya, malam. malam. Sudah pendengaran ya Pak ya? Ya, Oh ya, soalnya mau hujan di sini Pak, jadi biasalah. oh, ya, Ya, silakan. aku Mau langsung tanya aja apa? ya Pak ya. Soalnya masih belajar gitu. Nggak apa-apa. Ya Pak, makasih Pak untuk mata pelajaran yang Bapak sampaikan. Sangat memuaskan dan tertarik Pak. Puji Mudah-mudahan Tuhan. hidup saya juga bisa diubahkan. Puji Tuhan. Ya, amin Pak. Nah, Puji Tuhan. Pertanyaannya apa, Bu? ya, soal penghakiman atau penghukuman akhir zaman ya Pak ya. Ya, Nah, saya ada dua pertanyaan ya Pak. Yang boleh. pertama gini, mengapa ya Pak Tuhan harus menjadi manusia untuk melakukan pekerjaannya, penghakimannya di akhir zaman? Padahal Pak Oke, di zaman hukum Taurat, Tuhan memakai Musa untuk melakukannya. Jadi mengapa Tuhan tidak bisa memakai manusia untuk melakukannya, pekerjaannya, penghakimannya di akhir zaman ya Pak? oke. Yang pertama, yang kedua. Yang kedua, eh, bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa melakukan pekerjaan penghakimannya di akhir zaman? Bagaimana Dia menghakimi manusia, menyucikan manusia, dan menyempurnakan manusia melalui firman-Nya. Terima kasih, Oke, Pak. baik. Baik. Yang pertama, mengapa sang juru selamat harus jadi manusia, bukan malaikat atau yang lain? Kenapa? Karena yang berdosa manusia. Adam yang pertama berdosa, sehingga seluruh manusia mempunyai natur dosa. Jadi tidak mungkin ada manusia di bumi yang bisa menjadi juru selamat karena semua memiliki natur dosa. Nah, untuk membayar kesalahan Adam yang pertama, harus ada Adam kedua yang tidak punya natur dosa juga supaya lunas. Itulah sebabnya Bapa di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal jadi manusia supaya lunas gitu. Itu maksudnya. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana penghakiman itu dilakukan dan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oke. Yang pertama, jika kita menerima Tuhan Yesus, maka kita ditebus dosa kita, bertobat. Yang kedua, kita diberi Roh Kudus, dimeteraikan dalam hidup kita. Artinya Roh Kudus itu adalah tanda milik bahwa kita menjadi milik Tuhan. Di samping itu Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Itu yang utama, ya. Yang ketiga, kita diberi firman kebenaran, Alkitab, supaya kita mengalami pembaharuan akal budi, mindsetnya berubah. Yang keempat, penyertaan Tuhan dalam segala hal, supaya kita makin mengerti, praktek, jangan cuma teori. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu lengkap tuh. Nah, semua sudah diberikan sebenarnya. Sekarang tinggal manusianya mau atau tidak. Nah, nanti penghakiman sebenarnya bukan seperti pengadilan. Alkitab mencatat Tuhan Yesus datang di awan-awan, lalu terjadi kebangkitan di bumi. Orang mati dibangkitkan, yang hidup diubah.
lalu diangkat bersama-sama Tuhan selama-lamanya ke langit yang baru, bumi yang baru. Sedangkan orang fasik yang sudah mati dibangkitkan juga untuk ditinggal di langit dan bumi yang jadi lautan api ini. Singkatnya begitu, Bu. Terus Pak, bagaimana kita menerima anugerah dari Tuhan ya Pak? Padahal sementara gembala kita atau pemimpin kita bukan seperti ini diajarkan ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Setiap kita berurusan langsung dengan Tuhan. Apakah hidup kita ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Jadi jangan karena gereja ngajarinya lain ya, nggak tergantung gereja. Kitanya bagaimana terhadap Tuhan? Apakah hidupku Oh, ini Tuhan suka kalau lihat hidupku ini atau tidak? Berkenan atau tidak? Gitu. Kan bisa belajar lewat online Bible study ini. Pengertian ditambah, makin ngerti, hidupnya berubah, jadi berkat, anak dididik dalam kebenaran, suami istri sama-sama bertobat. Nah, kan gitu. Ya, jadi maksudnya harus ada waktu dong untuk ya jelas. berjumpa dengan Tuhan. Ada waktu untuk belajar firman, melakukannya. Jangan cuma Oh, belajar toh, mengerti tanpa melakukan kan percuma juga. Ya, ya Pak, ini sangat luar biasa ya Pak. Tapi sekarang ya Pak, masih banyak juga para gembala yang mengajarkan bahwa Tuhan itu, dan saya itu aja berulang-ulang Pak, bahwa Tuhan ya, itu ada mujizat sampai hari ini gitu. Jadi ya. gimana Ya ya? nggak Jadi apa-apa. kita kayak nggak Nggak perlu apa-apa, apa-apa Pak. Ibu Meme kan lihat kan dengan online Bible study nih. Ini pendalamannya ini Alkitabnya ini. Iya Kalau cuma makanya, itu kan, kalau cuma berkat ya tiap hari udah dengar dari kecil kita dengarnya itu terus iya nggak loh Pak, berubah-berubah. makanya aku tertarik gitu loh Pak. Ya, Terima ya. kasih juga lah Bapak ada hadiah juga untuk channel ini ya Pak ya. Oke. Iya makasih ya Pak. Ya, Tuhan berkati. Bapak sehat-sehat sama Ya, keluarga. terima kasih. Amin. Oke, thank you. Berikutnya yang terakhir ya, Pak. Oh, sudah habis. Ada. Pak Mulyono, silakan Pak. Di unmute Pak. Ya, 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 silakan. malam, ya malam Malam, Pak Wiki ya. selamat malam. Ya, Pak tadi di penjelasan itu kan ini tentang pasal-pasal terakhir Yeremia kan untuk bangsa-bangsa lain gitu kan Pak ya. Ya, Nah, eh, ada bangsa yang ini kan langsung dibinasakan gitu sama Tuhan. Tapi yang sampai sekarang ada kan seperti Mesir kan ada kan Pak. bahkan dikatakan Ya, di ayatnya, Mesir tidak ya, dibinasakan. ya. Tapi ada seperti bangsa seperti di Asyur itu Niniwe itu kan juga pernah mau dibinasakan tapi akhirnya bertobat terus gak jadi dibinasakan kan gitu kan Pak. Ya, Ada ceritanya yang seperti ya. itu. Yang nggak Nah, dibinasakan bukan bangsanya loh Pak, orang tertentu yang bertobat aja. Bukan seluruh bangsa hmm, diselamatkan, enggak, tetap per individu. hmm, Nah, ya, hari ya. ini sudah Ah, tidak ada semua kan, Asyur dan sebagainya. iya, iya, nggak ada. Yang Ya, ada makanya. cuma Mesir, ya. Iya, makanya. Arab juga masih ada. Jadi Hmm, memang nggak semuanya ada. Banyak sekali bangsa yang dicatat di Alkitab hari ini sudah nggak ada. ya, ya, ya. Jadi cara Tuhan tuh beda-beda ya Pak ya. Tiap tiap bangsa ada yang langsung dibinasakan, tapi ada yang diperingatkan gitu ya Pak ya. Ya, terserah Tuhan kan. Terserah Tuhan dan tergantung kasusnya juga. Kalau terlalu jahat dimusnahkan Tuhan juga. Seperti Amalek Iya, iya, gitu. ya. Ada Jadi yang kita, ada yang musnah karena bukan dibinasakan Tuhan, kawin campur dan sebagainya akhirnya hilang kan? Bisa juga. Kan nggak masalah. ya, ya. Jadi di akhir zaman ini kita juga nggak bisa tahu ya cara Tuhan terhadap setiap individu itu bagaimana nggak tahu ya Pak ya. Oh, tahu dong, Pak. Misalnya, Tahu dong. Kalau terhadap individu, kita harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, berkenan bagi Tuhan. Itu. Soal di bumi ini kita bisa sakit atau enggak, ya itu kita lakukan bagian kita aja. Makan yang sehat. Tetap sakit ya udah, wong kita usaha udah baik. Tuhan juga tahu kok. Gitu. nggak maksud saya itu kalau individu itu pada waktu titik tertentu bagaimana orang itu tidak bisa bertobat gitu Pak. Kalau kita udah menginjili. Sebenarnya selama kita hidup tidak mungkin tidak bisa bertobat. Memang orangnya yang tidak mau bertobat. Dia mengeraskan hatinya. Ya salah sendiri kalau itu. Tapi keinginan Tuhan adalah supaya jangan ada yang binasa. Manusianya yang ngotot ya udah terpaksa binasa.
Kan gitu. Ya kadang-kala kan kita menginjili itu kan ada batasnya gitu loh Pak. Kalau orang itu nggak bertobat gitu kan, kan Oke, sulit gitu loh Pak. oke. Yang jelas kita kan nggak bisa memaksa orang, Pak. Nggak bisa kan? Ya, Yang penting ya, kita dengan sabarnya membagi informasi dan berkat. Bukan cuma informasi toh, berkat juga. Misalnya orang sulit makan ya kita harus kasih supaya bisa makan gitu loh. Setelah itu dia tetap tetap kembali ya terserah dia. Itu sering terjadi, Pak. Saya baptis orang, habis dibaptis malah berkhianat. Ya sudahlah, bukan salah kita. Kita sudah lakukan bagian kita gitu. Ya, jadi kita nggak boleh tertuduh ya Pak ya kalau orang itu nggak bisa terselamatkan gitu itu sampai kan bukan akhirnya salah gitu. kita, Pak. Ah, Kan bukan salah kita. Kita lakukan bagian kita, dia nggak mau ya salah dia lah. Dia nggak mau kok. ya, Jangan kadang-kala jangan kan, merasa tertuduh, Pak. Nggak. iya ya sampai akhir kita nginjili toh mereka akhirnya nggak mau juga gitu loh. Dan Iya, mereka iya, udah meninggalkan iya, kadang-kala gimana gitu kita. iya. Ya, kita kita sedih aja, Pak. Tapi kita nggak bersalah. Ya, ya. Ya. Oke itu aja Pak Wignya. Hmm. Oke. Makasih Pak, makasih. Ya, Tuhan berkati. Oh, Pak Oto ya. Terakhir ya, Pak Oto ya. Ini. Oke, silakan Pak Oto. Selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Sering sekali saya bersharing dengan hamba Tuhan atau pendeta begitu. Yang paling susah itu kalau mereka berpegangan pada doktrin gereja, Pak ya. Ya, ya, Doktrin gereja. Kalau sudah pegang doktrin gereja itu, kenapa mereka memegang doktrin gereja sehingga mereka itu tidak mendapatkan kebenaran firman, Pak? ya, ya, Misalnya tentang Sema Israel dengan Yesus Kristus. Kalau mereka mengatakan dengan apa yang saya pahami sekarang ini dengan GSKI Rehoboth itu mereka mendapatkan hanya gambaran yang tidak lengkap. Gambaran ya, tidak lengkap. Saya mengatakan kalau sampean mau gambaran yang lengkap, saya punya yang dari Pak Wigno atau yang dari Pak Erasus sendiri. Oh enggak, kami dari ini begitu. ya, Saya sangat kasihan Pak. Kasihannya apa? Kalau sampean dewe arep melaku dewe karepmu, tapi kasihan jemaatmu. ya, ya. Jemaatmu. Aku kasihan tuh jemaat Masalahnya nek awakmu dewe sing keliru, monggo. Tapi ojo nggawa-nggawa wong gitu loh. Ya, ya. Kenapa natur dosa itu begitu kuat, Pak? Iya, memang itu merusak sekali, Pak. Makanya obatnya cuma satu. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Anugerah Tuhan itulah obatnya satu-satunya. Yang lain nggak bisa menyelamatkan. Nah, ada banyak orang yang jadi agamawi, Pak. Terikat oleh doktrin. Mestinya orang selalu kembali ke Alkitab. Mestinya. Nggak boleh terikat doktrin. Harus Alkitab bicara apa, gitu. Amin, Pak. Begitu ya, Pak Amin. Oto ya. Terima Matur kasih. suwun. Ya, Kendang. matur suwun juga partisipasi dan masukannya selama ini. Matur suwun. Ya, Tuhan berkati, Pak. Nggih, Pak. Baik, Bapak Ibu Saudara ya, kita selesaikan malam ini. Yuk kita tundukkan kepala, yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami diingatkan bahwa kami harus bertobat, bahwa kami harus melakukan kehendak Bapa di surga, kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk online Bible Study malam ini, sangat memberkati. Biarlah ini boleh menjadi pengajaran yang benar di online, sehingga siapapun boleh mengaksesnya, bisa mengikutinya secara online dimanapun mereka berada. Hamba berdoa agar ini bisa menjangkau sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Hamba juga bersyukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Kau berkati mereka juga. Juga seluruh umatmu dimanapun berada. Biarlah Tuhan menyentuh jiwanya, menjamah jiwanya, agar mereka pun boleh sadar dan mau belajar dengan benar, berkenan bagi Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar.
Makanya semua kecap di nomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.